Selamat pagi Bu Monika dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1 pada pagi hari ini ingin mempresentasikan mengenai topik kami, yaitu Web Concept and Web Technique in Web Application Development. Pertama, perkenalkan, nama saya Abigail, dan di sini saya bersama dengan teman-teman saya, yaitu Edmund, Patrick, dan Richard. Topik pertama yang akan kami bahas pada pagi hari ini yaitu Web Application Development. Jadi, apa itu aplikasi web? Aplikasi web adalah sebuah aplikasi atau program komputer yang berjalan di browser web Anda, di mana ini dikembangkan dari halaman situs web sebelumnya dan memberi Anda interaktivitas yang tidak akan Anda temukan dari struktur dokumen HTML dengan gaya tata letak CSS. Dalam kata lain, apabila kita menggunakan sesuatu secara online, melakukan sesuatu secara online, kita telah menggunakan aplikasi web tersebut. Selanjutnya, web application architecture. Arsitektur adalah tulang punggung dari aplikasi web tersebut. Ini mendefinisikan hubungan antara browser, server, dan Anda sebagai pengguna. Ada beberapa konsep dalam arsitektur aplikasi, seperti front-end, back-end, business logic, web server, file system, and database. Sedikit intermezzo, kita ingin tahu nih, apa sih aplikasi yang kalian gunain ketika kalian pengen ngepost feeds atau menonton video dan membeli hal-hal secara online. Saya rasa kalian juga sama seperti kami ketika kami menggunakan Instagram untuk mengepost beberapa aktivitas kami, menggunakan YouTube untuk nonton video, dan menggunakan aplikasi seperti Shopee atau Tokopedia untuk membeli barang-barang secara online. Jadi topik selanjutnya merupakan kenapa web aplikasi menjadi populer. Jadi web aplikasi populer karena memainkan peran penting dalam proses branding. Dengan menggunakan teknologi ini, bisnis dapat mempertahankan saluran komunikasi yang tepat antara pelanggan dan organisasi bisnis lainnya. Website adalah kumpulan halaman web yang dibangun di atas HTML. Ini berisi elemen seperti teks, gambar, audio, bentuk, tetapi masih jauh dari standar desain interaktif. Mengapa? Karena mereka tidak dimanipulasi oleh pengguna. Dan aplikasi web mini dan situs web berbeda. Anda tahu, Anda dapat menjalankan aplikasi web di browser yang berbeda, tetapi tidak untuk situs web. Namun, tidak semua fitur didukung oleh browser. Jadi, native application itu aplikasi yang telah diinstal pada perangkat dan hanya berfungsi untuk sistem operasi tertentu. Itu perlu diunduh dari App Store tertentu dan itu tidak nyaman. Mengapa? Karena mereka perlu diperbaharui untuk setiap patch dan update. Back in the day of internet, mungkin susah untuk memilih web page dan native application. Idealnya Anda ingin memiliki kedua fitur, informatif dan interaktif. Namun itu bukan pilihan di abad ke-20. Web application as a solution. Jadi, situs web yang lama adalah penampil dokumen. Anda hanya membaca daftar informasi tentang teks dan menavigasi tombol. Kemudian aplikasi web menawarkan interaktivitas yang tidak ada di situs web. Selain itu tidak mengganggu sistem operasi dan Anda seperti yang dilakukan aplikasi asli. Pertama, aplikasi web dapat membuat Anda terus diperbaharui saat Anda online. Kedua, aplikasi web dapat berhubungan dengan yang lain, akun media sosial. Yang ketiga, tidak ada instalasi dan pembaharuan. Jadi, apakah Anda pernah ingat web aplikasi apa yang pertama kali Anda gunakan
Mungkin secara garis besar, tentunya web aplikasi ini berupa Facebook. Topik selanjutnya adalah bagaimana web application bekerja. Next. Yang pertama, front end. Dalam arsitektur aplikasi web sebelumnya, Anda mungkin menemukan dua istilah ini. Digunakan dalam pemrograman web, baik front end atau back end. Front end adalah bagian visual dari sistem. Ini berisi banyak elemen visual dari HTML dan JavaScript. Itu bisa dilihat dari browser inspect element. Kode ditulis pada bahasa pemrograman sisi klien. Next. Backend adalah bagian dari sistem yang tidak dapat diakses oleh pengguna. Ini berisi properti dan metode dari bahasa pemrograman, misalnya PHP dan ASP.NET. Ini menggunakan pusat data yang bekerja 24/7 untuk memproses permintaan dan memberikan respon di browser. Kode ditulis dalam bahasa pemrograman sisi server. Jadi, web application bekerja dari klien menuju ke server dan kembali lagi ke klien. Klien mengirim request dari internet. Dan selanjutnya request to server. Server menghasilkan hasil dari tugas yang diminta dan menampilkan hasil ke browser pengguna. Jadi, apa sih konsep dari client server? Jawabannya yang tabel berwarna merah. User give request to server, then server give response back to browser. Topik terakhir. Jadi, bagaimana cara kita mendevelop sebuah aplikasi web? Jadi dalam aplikasi web, pengembangannya kita bisa dibantu dengan web framework. Web framework merupakan platform untuk membantu kita mendesain web. Contohnya, kita bisa dapat kode untuk coding yang memudahkan dan lebih efisien. Contohnya dengan Bootstrap atau jQuery. Kemudian selanjutnya ada tech stack. Ini list-list buat teknologi yang bisa dipakai. Contohnya bahasa pemrograman, tools, dan framework tadi. Contoh stack-nya ada .NET, AMP, dan MEAN yang bisa dipakai seperti melalui Laragon kemarin atau XAMPP yang udah dipercaya dan open source. Jadi proses pengembangan web itu panjang. Ada membuat produk speknya, desainnya, database-nya, dan programnya sendiri. Bagaimana pengembangannya? Ini menjelaskan tentang alur pengembangannya. Bisa dilihat ada define functionality, ada wireframe, ada memilih stack, di tab choose your technology, dan host web. Yang harus diingat adalah ini hasil akhir adalah web sendiri. Kemudian bagaimana cara membuat web? Kita bisa membuatnya dengan bantuan Bootstrap Framework. Bisa dilihat di kiri merupakan contoh kode yang melalui elemen link menghubungkan dengan bootstrap.css yang sudah diunduh. Kemudian yang bagian bawahnya kita bisa lihat di body. Itu hasil, dan di kanan kita bisa lihat contohnya. Ya, sebagai penutup, saya akan merangkum sedikit kalau sebagai pengenalan web app itu aplikasi yang berjalan di browser. Dan web application itu solusi karena bisa memberikan rekomendasi dan tetap online.
Ya, dan kemudian konsepnya ada front end dan back end. Dan terakhir, tekniknya adalah kita bisa membuat dengan bantuan framework. Sekian, terima kasih. Maaf kalau ada gangguan yang terjadi. Dan untuk perkataan teman-teman kami yang dirasa kurang berkenan, atau saya juga meminta maaf. Terima kasih.